Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali kita pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, sudah bersiap. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Terus puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Adakah di antara teman-teman yang sudah belum? Berapa kali, Adika? Gak pernah hanya. Berapa kali wajib nyaur ya? Kalau utang itu kalau sudah balik bayar. Kapanpun besok walaupun sampai tua itu masih namanya dinamakan hutang ya. Walaupun udah ketemu puasa lagi, tapi belum nyaur yang puasa sebelumnya, harus disaur. Baik. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Silakan berdiri semua. 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita masing-masing. Terima kasih Salwa. Dulu. Tepuk semangat. Sip. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN unit 3 jati diri dan lingkunganku. Materinya pelajaran ini adalah menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Keberagaman itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, silakan dibaca dari bangku sebelah paling kanan. Salah satu dibaca. Poin pertama itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran 1. Memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjaga atau merusak kebinekaan di lingkungannya. Nah, jadi harus nanti kalian setelah belajar harus dapat mencontohkan dan perilaku yang dapat menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, bangku bagian tengah. Silakan serah siapa? Nah, nanti kan yang pertama kita sudah mencontohkan perilaku yang dapat merusak kebinekaan dan menjaganya. Nah, itu penyebabnya orang melakukan intoleran terhadap orang lain itu apa? Kalian harus memahami penyebabnya. Terus yang ketiga, silakan bangku paling kiri dibaca. Serah, Nizam. Dika, yang keras.
juga memberikan contoh sikap yang harus dilakukan untuk menjaga pluralitas masyarakat atau lingkungan. Nah, selain kalian memberikan contoh, kalian juga harus dapat memahami. Kan kalau kita sudah memberikan contoh kan kalian memahami loh dampak apa yang akan terjadi, terus bagaimana kalau kita melakukan hal tersebut, gitu ya. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan ketika melihat orang yang sedang menghina atau merendahkan orang lain yang memiliki perbedaan? Teman kalian ada yang merendahkan, nasihati, terus apalagi menengahi, melerai agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Terus yang kedua, mengapa seorang bisa melakukan hal tersebut? Apa yang mendasarinya? Ini pertanyaan tadi ya. Tujuan belajar kita hari ini itu. Terus bagaimanakah sikap yang benar untuk menghargai teman yang berbeda agama atau suku dengan kita? Tidak mengejek, saling menghormati, saling menghargai. Itu ya. Oke, kita lanjut. Sudah paham? Nah, jadi keberagaman atau saling dimiliki Indonesia itu sangat luas. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, memiliki kekayaan yang luar biasa. Ada ras, ada suku, ada bahasa, ada warna kulit, ada agama, ada yang fisik, ada seperti itu ya. Nah, itu sebagai masyarakat Indonesia tentu kita harus memiliki kelebihan dalam hal ini karena mengingat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi kita harus lebih memiliki rasa toleransi, tenggang rasa yang lebih karena kita hidup di Indonesia saat ini. Ada yang tahu pluralisme? Gus Dur itu menghormati antar. Kalau pluralisme itu ada yang tahu nggak? Yang membuat Gus Dur itu loh, yang menciptakan Gus Dur. Pluralisme, masa nggak pernah dengar pluralisme? Itu adalah sebuah simbol untuk menghormati keberagaman agama. Karena Gus Dur itu terkenal dengan bapak toleransi. Berikutnya komponen yang harus dimiliki karena kita hidup di Indonesia, yaitu adalah kompetensi, mencakup kemampuan berpikir, kecakapan, karena kita hidup di golongan masyarakat yang berbeda-beda. Terus yang kedua adalah intuisi atau organisasi pada individu, itu seperti suku atau ras kita atau adat kita, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah identitas. Identitas ya unsur penting yang mengungkap peran dan status masyarakat dalam lingkungannya agar dapat berinteraksi dengan baik. Itu yang dinamakan identitas. Yang ketiga adalah emosi. Secara alamiah setiap manusia memiliki emosi yang mendekat pada pribadinya. Faktor-faktor emosi seperti perasaan senang, antusias, takut, jatuh cinta, atau marah dapat berdampak pada perkembangan proses pluralitas dalam bermasyarakat. Sebelumnya Pak Fuad ingin kalian melihat video singkat mengenai menghargai keberagaman. Diperhatikan dan didengarkan. Diperhatikan dan dipahami ya, karena nanti akan ada tugas terkait belajar bersamaku masih asik dan menyenangkan.
Hai Poli. Kelihatan sedih. Hai Kara, aku sedih. Aku baru pindah dari Sulawesi Utara ke Solo. Tapi aku bingung karena semua temanku berbahasa Jawa dan aku tidak paham apa yang mereka bicarakan. Coba Tara panggilkan teman-teman Tara ya. Hai Agra, hai Fatma. Apakah kalian bisa membantu Poli? Menurut teman-teman, apa yang bisa dilakukan oleh Agra dan Fatma? A. Menyuruh Poli untuk berbahasa Jawa. B. Menyarankan pada teman-teman untuk memakai bahasa Indonesia apabila berbicara dengan Poli. Atau C. Diam saja, tidak usah mempedulikan Poli. Ya, kita bisa menyarankan pada teman-teman untuk memakai bahasa Indonesia apabila berbicara dengan Poli. Kita boleh menggunakan bahasa daerah. Namun, ketika kita tidak paham akan bahasa dari teman kita dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Terima kasih teman-teman sudah memahami aku. Kali ini, Tara ingin bertanya kepada teman-teman, apa aja sih sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah maupun di rumah? Salah satu contohnya menurut Tara adalah meminta maaf saat melakukan kesalahan. Misalnya, kadang teman-teman pernah melakukan kesalahan saat di rumah, seperti tidak membantu ibu menyapu rumah ataupun bertengkar dengan teman sekelas. Meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti kita lemah, teman-teman, tetapi menjadi bentuk kasih sayang dan saling menghargai antara satu sama lain. Kali ini Tara pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah pada Tara semua. Dadah. Dadah Tara. Nah, bagaimanapun juga kalau kita mendapat teman atau teman kita mendapat sebuah masalah atau sedang dibully, seperti dirundung atau dikucilkan, kita harus menengahi agar konflik tersebut dapat terselesaikan dengan damai. Jika kita tidak berani, kita harus menyarankan pada yang bersangkutan atau si pembuli itu, kita berikan saran. Seperti tadi diajari untuk belajar sama belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit agar ada usaha dari si korban itu juga ada usahanya agar dia tidak dibully terus-terusan. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh melakukan perundungan ya. Ingat, yang kamu rundung itu tetap saja teman kamu. Ya Jun, boleh merundung. Tadi nanti no. Nah, selanjutnya santai. Pak Fuad, santai. Jangan Pak Fuad kali ini ingin meminta kalian membuat sebuah drama singkat saja. Sebuah apa ya? Konflik di antara lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan pada saat sebuah pertandingan sepak bola. Nanti Pak Fuad meminta kalian membuat alur ceritanya secara sederhana saja. Setiap dari kalian ditentukan bagiannya masing-masing. Ditentukan bagian ya. Jadi
kelompok 2. Dibaca, dipahami, lalu kalian tampilkan di depan kelas. Singkat saja bisa baca. Nasihat kok aneh? Nasihat ya penengahnya. Nasihat ini tambah itu ya, nasihat. Penengahnya sini. Nah, itu ditambah penengah. Sip. Nah, ambil maju semua. Jadi sekarang nggak usah ngomong. Kita beda, memiliki pengalaman beda, harus saling menghormati seperti itu loh. Tahu kalian maju duluan ya? Kemudian keren, bagus. Sudah semua Pak Buat? Tanya. Sudah semua? Sudah siap semua? Bagus, ini kelompok tengah sudah mempersiapkan skema yang sudah sangat menarik sekali, sudah sangat dramatis. Pak Buat minta ya, di kelas ini kan kita kan ada macam-macam, ada yang beda suku, ada yang beda ras. Jangan dimasukkan ke hati, jangan dibawa perasaan. Kita di sini main peran, oke? Kita nikmati saja pentasnya, kita nikmati saja permainannya. Silakan 3. Ngapain lo pilih tim lawan, oi? Tim kita lah. Serius. Jelaskan gimana. Pertanyaan di bawah itu nanti diisi terakhir yang pada saat kita sudah maju semua ya. Dikosongin dulu, tapi kalian persiapkan jawaban kalian. Jangan ditulis dulu nanti. Dia tulis gak apa-apa. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Maju dong. Gak bisa baca Jawa. Cemen. Gak bisa baca Jawa. Kan kita harus saling menghargai. Dan saling menghormati antar teman dan tidak memilih teman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Serius, jangan kita bermain peran, tapi di dalam bermain peran kita harus serius. Siap, kelompok 3. Kita mulai bermain peran dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Agama apa? Kita masuk. Gimana neneknya? Sudah. Dia juga sama-sama manusia. Kita harus saling menghormati dan jangan membeda-bedakan. Meskipun kita enggak lulus.
Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 2. Ini bagaimana pendapat kalian? Pak Buan ingin bertanya, apa penyebabnya seseorang itu membuli atau merendahkan orang lain? Angkat tangan. Awat. Biasakan angkat tangan, jangan ngomong. Penyebabnya, kenapa kamu merendahkan orang lain? Kamu merundung, kamu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, intoleran. Penyebabnya apa? Hah? Iya, karena beda ras. Itu karena kenapa? Karena menjengkelkan. Yang menjengkelkan siapanya? Ya korbannya baru ketemu baru kenal. Bukannya kok. Karena apa? Contohnya kelompok ini tadi. Karena warna kulitnya dibully temannya, baru masuk karena kenapa? Merasa apa? Karena kamu bully teman itu. Merasa lebih baik, betul sekali. Lebih unggul. Itulah penyebab kita mengapa kita melakukan pembulian. Karena kita merasa lebih baik, kita merasa lebih putih, terusnya lebih putih, terus merasa kelompokku lebih apik, terus ini merasa apa tadi tarikmu? Merasa sukunya lebih unggul dari suku teman barunya. Itu penyebab kita menjadi sombong, menjadi memecah belah kebinekaan. Maka untuk pertemuan kita hari ini ya semua untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Siap, Bro. Itu bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum